Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Benyamin Raharjo dari GKPP MDC. Kami sedang berbincang tentang fokus pada Tuhan ya. Ya praktis ya, fokus pada Tuhan itu ternyata tidak bicara tentang hal-hal yang tidak membumi ya. Ternyata itu justru praktikal ya. Hari ini kita dipaksa belajar bagaimana prakteknya fokus pada Tuhan. Selain kita banyak berdoa, banyak beribadah, tetapi harus ada action juga yang kita kerjakan. Ya, kalau selama ini mungkin kita menyanyi, ku berikan hatiku, ku berikan hidupku. Hari ini Tuhan sedang uji Anda dan saya. Apakah benar nyanyian kita itu? Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung lewat telepon 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Dan Pak Ben, kalau bicara tentang fokus pada Tuhan, tadi kan kita perlu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan lagi fokus kepada diri kita, mikir kebutuhan kita sendiri, mikir keselamatan kita sendiri. Tapi ketika kita fokus dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita akan lebih bisa aware dengan sekeliling kita. Pak, fokus pada Tuhan atau memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan bisa praktek itu kan dipengaruhi oleh relasi kita dengan Tuhan ya. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berpikir bahwa relasi dengan Tuhan itu akan terbentuk kalau kita ini mungkin doa sehari 8 jam, 10 jam begitu, dan perlu ke gereja tiap hari begitu. Dulu orang berpikir begitu. Nah, situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan? Sebetulnya situasi seperti ini itu sangat menolong untuk kita punya relasi kepada Tuhan. Karena selama ini yang kita tidak sadari akan sangat kita sadari. Misalnya tadi kita bicara pelayanan, siapa yang kita layani? Sebetulnya pada waktu kita main musik di gereja, jadi usher, terus jadi membantu semua pelayanan, sebetulnya siapa yang kita layani? Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu timbul lagi di dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Dan dari situlah kita bisa melihat diri kita sendiri lebih jelas. Dari situlah Tuhan izinkan untuk kita itu melihat apa yang betul-betul ada di dalam benak hati kita sendiri. Seolah-olah itu seperti kita seperti Daud berkata itu, selidikilah aku ya Allah, gitu. Itu kayak peristiwa yang ada sekarang ini sepertinya menyelidiki kita sangat untuk mengenali hati kita dengan dalam. Kalau bahasa hari ini, cekkan hatiku Tuhan. Cek dia. Bener nggak gitu ya itu. Misalnya simple gitu ya kan. Sekarang kan simple, hal kecil. Misalnya kita memberikan persembahan di gereja. Itu kita berikan karena orang lain yang melihat atau karena situasinya mendorong kita untuk kalau nggak memberi itu jadi sungkan. Nah gitu. Nah pada waktu sekarang tidak ada yang ngecek, yang tidak ada persembahan atau enggak gitu. Persembahan yang memberikan. Terus kita juga akan mengecek gitu, kita memberi untuk apa, motivasi kita dulu itu kita memberi untuk apa, dan sekarang apakah kita tetap melakukannya. Dan semuanya itu menjadi sangat nyata di situasi-situasi yang seperti itu. Apakah kita masih memberikan satu korban persembahan yang kita berikan untuk pelayanan untuk Tuhan gitu. Jangan lupa loh ya, korban persembahan. Jadi ada pengorbanan ya Pak ya. Kalau kita memberi tanpa pengorbanan itu bukan persembahan kayaknya. Itu sedekah itu ya. Jadi pengorbanan. Mungkin Anda bilang, situasi hari ini saya uang aja nggak punya Pak, mau makan mungkin cukup untuk hari ini. Itu pengorbanan loh kalau tetap memberikan persembahan Pak. Iya. Ya, dan itu justru yang berkenan kepada Tuhan ya. Ya, itu hari-hari ini hal-hal tersebut akan berbicara sangat kental real kepada kita semua sih. Oke. Jadi relasi itu, apakah berarti relasi kita dengan Tuhan bisa dibangun
dari hal-hal yang kita lakukan tadi, seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi? Sebetulnya terbalik. Terbalik ya? Terbalik. Oke. Karena hal-hal yang kita lakukan itu bukan membangun relasi kita dengan Tuhan, tapi merupakan akibat daripada. Saya ingat kalau saat ini kalau pertanyaan itu ada, saya ingat peristiwanya bagaimana Petrus itu menyangkal Yesus, ya kan? Dan setelah Yesus bangkit, Petrus itu ditanya satu pertanyaan yang sangat fenomenal dan ditanya 3 kali berturut-turut. Jawabannya sama dia. Jawabannya sama, dan itu pertanyaan yang halus tapi menusuk gitu. Mak jelep gitu, Pak. Mak jelep gitu. Gitu ya kan gitu. Kira-kira Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya, Jawabannya sama. ditanya gitu langsung, itu ditanya sekali, 2 kali, 3 kali. Baru nangis dia. Jelepnya itu masih dalam sekali, apakah mengasihi. Tapi yang paling penting itu setelah itu ditanyakan dan dijawab oleh Petrus, perkataan Yesus kepada dia berikutnya adalah, gembalakan domba-dombaku. Seorang akan sulit sekali untuk memperhatikan orang lain dan menjadi gembala, menjadi berkat untuk orang lain pada waktu dia belum dirinya dihancurkan dan belum merasa memang dia tidak sanggup dan belum memberikan dirinya sepenuhnya sampai dia menyadari bahwa ya, aku itulah fokus dalam kehidupanku, mengasihi engkau, gitu loh. Tapi di saat yang seperti itu, di mana Yesus itu menarik perhatian Petrus kepada dirinya sendiri, kepada diri Tuhan maksudnya gitu, sehingga dia berfokus. Perkataan itu dan pertanyaan itu sangat berfokus pada ya. Tetapi yang selanjutnya dia katakan, gembalakan orang, go, pergi. Dari fokus kepada Yesus saja, disebarkan, harus gembalakan domba-dombaku. Karena itu merupakan core atau merupakan dasar atau merupakan inti bagi seorang yang bisa melayani pada waktu dia betul-betul memberikan dirinya kepada Tuhan gitu, dalam segala hal gitu loh. Nah, itu sebabnya kunci keberhasilan Petrus melayani justru menurut saya peristiwa pertanyaan, 3 pertanyaan tadi itu, karena itulah yang mendasari Petrus. Ya, walaupun di tengah-tengah juga ada gagal juga yang ketika dia menyangkal itu, Pak ya. Ya. Tetapi tetap dia gagal. Justru dari kegagalan, dari dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan, yang dia bisa lakukan dari dirinya sendiri, itu sudah terbatas. Berapa banyak sekarang di situasi seperti ini itu kita merasa jadi tidak bisa melakukannya banyak hal. Jadi kita jadi terbatas untuk bisa kemampuan kita terbatas. Saya pertama kali mungkin sebulan yang lalu pada waktu social distancing itu baru mulai dicanangkan. Yang timbul dari saya itu pada waktu itu gilanya itu bukan gila. Seluruh dunia dengan negara-negara maju yang dengan kemampuan medical yang sangat hebat, finansial juga hebat, researchnya hebat, teknologinya hebat. The only solution yang disarankan itu distancing. Coba bayangkan. Bukan kita merendahkan hal itu, tidak, sahabat. Tapi pada waktu itu saya melihat bahwa kehebatan manusia itu terbatas, sangat terbatas. Tidak ada obat, tidak ada teknologi, tidak ada teknik penyembuhan yang sanggup untuk the only solution social distancing is distancing. Sekarang ini physical distancing ya. Iya. Coba bayangkan, ini seluruh dunia. Nah, perasaan itu timbul pada waktu saya mendengar atau membaca artikel pada waktu pertama kali disosialisasikan. Gitu. Jadi melihat bahwa keterbatasan kita harus sadar bahwa kita rentan. Kita itu kita pikir kita bisa ini, kita pikir bisa begitu, kita pikir bisa aman, kita pikir bisa sanggup. Ternyata nol. Semua tunduk ya. Semuanya istilahnya diam dan akhirnya harus tetap semua nggak tahu bagaimana caranya, hanya karena virus kecil loh, Pak. Nggak kelihatan oleh mata loh ini. Terus kita mau sombong apa coba? Sama virus aja kita kalah loh ya. Salah satu yang paling diserang di dalam
di dalam oleh virus ini bukan tubuh manusia tapi kesombongan manusia. Kesombongan kita, betul. Kesombongan kita diobrak-abrik oleh virus kecil ya. Iya, betul. Hari ini orang punya uang tidak bisa membeli, Pak. Iya. Jadi uang kita nggak bisa kita andalkan kan? Iya. Tidak bisa membeli rasa aman kita. Sekuat apa, dan sekaya kesehatan apapun, kita. betul. Sekaya apapun, ada juga yang meninggal. Iya. Orang kaya. Iya. Hanya karena virus kecil ya. Hanya virus kecil. Oke, ini tamparan keras buat kita semuanya yang hari ini mendengarkan perbincangan ini, bahwa ya kita ini seharusnya melekat, fokus, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, karena dengan kekuatan kita ternyata kalah dengan virus yang kecil ya. Baik, Pak, kalau bicara tentang kembali fokus pada Tuhan, itu kan orang biasanya berpikir fokus pada Tuhan itu ketika saya ibadah di gereja dulu ya, sebelum peristiwa pandemi ini terjadi. Saya hanya bisa fokus, Pak, kalau saya ibadah di gereja, istilahnya sabat begitu ya, memberhentikan semua aktivitas kita, kemudian kita datang ke gereja beribadah. Nah, hari-hari ini ketika kita di rumah, ibadah di rumah, pemerintah kan minta kita ibadah di rumah. Apakah setiap hari berarti sabat buat kita? Kalau saya mungkin bukan setiap hari, setiap saat. Setiap saat. Kalau boleh. Kalau berarti ini konsep sabat juga diobrak-abrik ya. Iya. Dulu sabat hari ke-7. Iya, hari ke-7. Iya. Terus memang itu menjadi satu, bagi saya merupakan satu lambang gitu ya, lambang di mana kita ada bagian di dalam diri kita yang kita selalu sisihkan untuk khusus untuk kepada Tuhan gitu. Kita pikir kalau sudah hari Minggu kita libur kerja, tidak melakukan apa-apa, kita beribadah saja. Itu sahabat saya. Tapi itu kan tidak pernah. Tiap kali Minggu masa justru kita pikir mau ke mall, mau kemana, mau ke jalan-jalan gitu loh. Istilahnya itu upahnya setelah ke gereja ya. Apalagi kalau gereja jadi mall, Pak. Iya, apalagi. Sudah. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Sabat setiap saat. Apa sih yang kita lakukan di sabat setiap saat? Apakah berdoa terus? Tidak kan, di dalam, kalau dalam prinsipnya kan saya bukan ahli untuk hari ini, tapi saya melihatnya, apa yang saya pelajari adalah sabat di mana kita tidak melakukan banyak hal yang sehari-hari. Salah satunya itu adalah mana itu berhenti turun di sabat itu. Ya. Jadi iya ya. Mana berhenti turun di sabat ya? Oke. Nah, jadi kan mempercayai Tuhan bahwa hari-hari kerja kita udah cukup dan itu bisa membiayai atau mencukupi kita meskipun kita melakukan satu waktu di mana kita tidak beraktivitas untuk mencari sesuap nasi, istilahnya begitu. Nah, bukan hanya aktivitasnya tidak bekerja, tetapi saya kira lebih mendalam dari itu adalah mempercayai Tuhan bahwa God provide itu until di waktu-waktu yang kita mau siapkan untuk spesial, untuk ibadah, di mana kita tidak perlu menyisihkan itu tidak dengan tidak bekerja atau tidak melakukan hal-hal yang lain. Di saat-saat seperti ini sangat nyata sekali gitu. Jadi masalahnya bukan masalah memang kita nggak bisa aktivitas bekerja dengan normal, tetapi apakah kita itu kekhawatiran kita itu timbul dan apakah kita percaya bahwa Tuhan itu bisa mencukupi kita atau justru kita itu harus berlatih untuk mencukupkan diri, bukan itu saya suka kalimatnya, Pak. Berlatih mencukupkan diri, bukan Tuhan suruh, bukan nyuruh Tuhan mencukupkan kebutuhan kita ya. Betul. Kadang-kadang sudah dicukupi, tapi kita yang tidak mencukupkan diri untuk dalam hal-hal gitu ya. Iya. Mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, Pak. Dalam kenyataannya ada banyak orang di luar sana yang, Pak, jangankan mencukupkan diri dengan apa yang ada, nggak ada yang mau dimakan ini. Ada banyak kan kita baca di berita-berita, mereka tuh makan nasi hari ini pun nggak ada begitu. Nah, bagaimana sih orang-orang yang situasinya seperti itu, Pak, menyikapi sabat mana tidak turun ini, Pak? Mana tidak turun kan sabat ini? Saya kira saya nggak tahu bagaimana menyikapinya seperti mereka, tapi saya akan menyikapinya. Kita yang melihat kebutuhan itu bagaimana kita harus menyikapinya. Oke, jadi kita yang punya lebih harus menyikapi itu. Iya,
menurut saya itu itu yang penting kita lakukan. Jadi kita pikir, tapi kita kan biasanya orang itu nggak kan, saya punya lebih untuk hari ini, tapi belum tentu saya punya lebih untuk minggu depan, belum tentu saya punya lebih untuk bulan depan, belum tentu saya punya lebih untuk tahun depan. Jadi kalau bisa ya saya simpan aja. Nah, kan itu aman, Mbak. Ya, itu aman sekaligus memberitahu kita bahwa kita itu tidak mempercayai Tuhan untuk bisa mencukupi kebutuhan kita. Tuhan katakan juga berilah maka akan diberikan kepadamu juga. Jadi itu firman Tuhan ya. Ya. Nah, kalau kita nggak pernah praktek ya kita nggak akan pernah mengalami firman Tuhan itu. Ya, berilah maka saya percaya Tuhan juga akan mencukupi kita. Jadi ini waktunya untuk orang-orang yang berteriak tidak bisa makan hari ini, itu panggilan buat kita untuk membantu mereka. Ya, betul. Seberapapun yang kita berikan. Seberapapun yang kita bisa berikan. Oke. Pak Benyamin bikin face shield. Saya nggak tahu, beliau kok bisa punya ide begitu. Tapi itu ide yang cemerlang. Kekasih Tuhan, mungkin Anda punya beras lebih di rumah daripada berkutu untuk ditimbun berapa bulan ke depan, mending dibagikan yang hari ini nggak punya beras gitu ya. Itu sabat bagi kita juga ya. Betul. Sabat berarti praktikal kan, kekasih Tuhan, tidak diawang-awang ternyata. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, kita bisa berdiskusi berkaitan dengan apa yang tadi kami perbincangkan. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan, dan kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.